صلوات الله عليه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Wahab bin Munabbih rahmatullah alaihi bercerita, di Kufah ada seorang pengantar barang yang sangat terkenal. Orang-orang sangat mempercayainya. Karena sifatnya yang jujur dan terpercaya, para pedagang banyak menitipkan barang atau uang kepadanya. Ketika sedang dalam perjalanan, ia bertemu dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu bertanya, "Engkau mau ke mana?" Pengantar barang tersebut menjawab, "Aku akan ke kota A." Lelaki itu berkata, "Aku juga akan ke sana. Sebenarnya aku dapat bersamamu dengan berjalan kaki. Tetapi bagaimana jika aku ikut menumpang keledaimu dengan bayaran 1 dinar?" Pengantar barang itu pun setuju. Ketika tiba di suatu persimpangan jalan, laki-laki tadi bertanya, "Jalan manakah yang akan engkau tempuh?" Pengantar barang menjawab, "Jalan besar yang umum ini." Laki-laki tadi berkata, "Jalan yang satunya ini lebih dekat dan lebih mudah untuk mendapatkan makanan bagi binatang karena banyak rumput di sana." Pengantar barang menyahut, "Aku belum pernah melewatinya." "Aku sering melewatinya," kata laki-laki tadi. "Baiklah jika begitu," jawab pengantar barang. Maka mereka pun menempuh jalan tersebut. Beberapa lama kemudian mereka tiba di sebuah hutan yang menyeramkan, yang banyak berserakan bangkai manusia. Tiba-tiba laki-laki tadi turun dari keledai yang dinaikinya dan langsung mengeluarkan belati dari balik punggungnya dengan maksud membunuh pengantar barang tadi. "Jangan," teriak pengantar barang. "Ambillah keledai beserta semua barangnya, karena inilah yang kamu inginkan. Tetapi jangan bunuh aku." Laki-laki tadi tidak memperdulikan tawaran tersebut. Malah ia bersumpah, "Pertama, aku akan membunuhmu. Kemudian, aku akan mengambil semua barangmu." Pengantar barang merengek-rengek, namun si laki-laki tersebut tidak memperdulikannya sama sekali. Akhirnya pengantar barang berucap, "Baiklah, izinkan aku salat 2 rakaat untuk terakhir kalinya." Sambil tertawa, laki-laki itu mengabulkan permintaan pengantar barang dan berkata, "Silahkan, cepatlah salat." Mereka yang mati ini pun telah meminta hal yang sama, tetapi salat mereka tidak menolong mereka sedikit pun. Segera pengantar barang itu salat, tetapi setelah membaca Al-Fatihah, dia tidak dapat mengingat satu surat pun. Sementara laki-laki zalim itu menunggu sambil terus berteriak, "Cepat selesaikan salatmu." Tanpa sengaja terbaca oleh lidah si pengantar barang ayatnya yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su'." Yang artinya, siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam keadaan terjepit bila ia berdoa kepadanya, dan siapakah yang akan menghilangkan kesusahan-kesusahannya. Quran Surat An-Naml ayat 62. Pengantar barang tersebut membacanya berulang-ulang sambil menangis. Tiba-tiba muncullah seorang penunggang kuda bertopi besi gemerlapan. Ia datang dan menikam laki-laki zalim tadi sampai mati. Di tempat laki-laki zalim itu mati, keluarlah nyala api. Pengantar barang tadi langsung bersujud syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ia lari ke penunggang kuda tadi dan bertanya, "Siapakah engkau dan bagaimana engkau bisa datang kemari?" Penunggang kuda tadi menjawab, "Aku adalah hamba Allah yang ditugaskan untuk menolong siapa saja yang membaca ayat ini. Kini engkau aman dan dapat pergi kemanapun kamu suka." Setelah berkata demikian, penunggang kuda itu pun pergi dan lenyap. Dari kitab Nuzatul Majalis. Pada hakikatnya, salat adalah kekayaan yang sangat besar. Selain akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, salat juga akan menyelamatkan dari bencana dunia dan menenangkan hati. Syekh Ibnu Sirin rahmatullah alaihi berkata, "Seandainya aku disuruh memilih antara syurga dan 2 rakaat salat, maka aku akan memilih salat. Karena surga itu untuk keridhaanku, sedangkan salat adalah untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala." Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang paling pantas dicemburui adalah seorang muslim yang ringan beban hidupnya, banyak melakukan salat, rela menerima rezeki apa adanya, sabar atas segala keadaannya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, tidak terkenal, cepat mati, warisannya sedikit, dan tidak banyak orang yang menangisinya." Dari kitab Jami'us Saghir. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Perbanyaklah salat sunnah di rumahmu agar kebaikan rumah bertambah." Wallahu alam bissawab.